komitmen membaca, punya perpustakaan, mencintai ilmu pengetahuan. Alhamdulillah ya, respon pertama itu luar biasa. Waktu itu sebelum pandemi kan, sebelum pandemi itu anak-anak TPA kan di sini banyak. Kemudian di sini ada pondok pesantren. Itu banyak, bahkan ayat perang di situ banyak. Tapi di situ juga gitu, kalau kita mau berpikir gitu kan, amal soleh itu nggak banyak gitu. Perkenalkan, ini Fahri. Ia adalah salah satu praktisi pengobatan alternatif di daerah Depok, Jawa Barat. Ia bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan teknik bekam dan obat-obatan herbal. Pekerjaan saya alhamdulillah ada terapis bekam ya, untuk relaksasinya juga. Ia sudah lama menggeluti profesi ini. Saking lamanya, Fahri sampai lupa kapan tepatnya ia memulai. Kita kurangi lagi. Tapi yang pasti, reputasi Fahri dalam bidang ini tak diragukan lagi. Terbukti pasiennya sudah banyak dan berasal dari berbagai kalangan. Sudah biasa. Dari kalangan pejabat, dari kalangan menengah, sampai kalangan bawah itu ada semua. Iya, dari Pak Menteri, dari apa semuanya ada itu. Di balik profesinya yang mulia ini, Fahri memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah terlibat dalam aksi terorisme dan ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2012. Dulu 2012 ya, saya terlibat kasus pelatihan di Jalin Janto di Aceh ya. Di sana, kemudian setelah selesai dari sana, itu sebenarnya jadi TO ya, jadi buruan gitu. Kemudian saya terbang ke Poso bersama Santoso, pelatihan lagi di sana ya kan. Ada yang dibaring, ada yang enggak. Rekam. Akibat keterlibatannya itu, ia sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Namun kini, Fahri sudah meninggalkan masa lalunya dan membuka lembaran baru dengan menggeluti pengobatan alternatif. Kalau pusing-pusing ya langsung kita selesaikan. Sekilas ada sesuatu yang berbeda di tempat praktik Fahri. Obat-obatan herbal miliknya berada di satu tempat dengan jejeran buku. Ternyata, rumah Fahri juga berfungsi sebagai taman bacaan masyarakat. Ia sudah 2 tahun membuka taman bacaan sejak bergabung dengan Rumah Daulat Buku atau Rudalku. Banyak kan nih Sirah Nabawiyah sama cerita-cerita para anbiya gitu kan, seperti ini. Itu karena menarik gitu kan. Dari colornya ya, full color. Jadi anak-anak melihat tampilan bukunya itu menarik gitu kan. Rudalku adalah sebuah gerakan literasi yang digagas oleh Sofa Ihsan di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berbeda dengan gerakan literasi lainnya, Rudalku menyasar para mantan narapidana kasus terorisme. Saya baca di penelitian beberapa jurnal internasional menunjukkan bahwa salah satu faktor seseorang itu terjerembab dalam arus misalnya ekstremisme, radikalisme, ini khusus yang kita bahas ini ya, itu adalah kurang baca. Itu mungkin berapa persen ya faktor seperti itu. Karena ya itu tadi, dengan kurang baca, kemiskinan pengetahuan, sehingga emosi, mudah emosi, kemudian istilah umumnya itu apa? Bersumbu pendek gitu ya. Sebutan untuk mantan napi teroris yang bergabung dengan gerakan literasi Rudalku adalah Ikhwan Rudaler. Kini Rumah Daulat Buku sudah beranggotakan puluhan Ikhwan Rudaler.
Salah satunya adalah RZ. Ini adalah nama samaran. Sebagai mantan napi kasus terorisme, ia memilih identitasnya tidak diketahui publik. Tidak ada. Masa lalu RZ tak kalah kelam. Pada 2016, ia pernah ingin berangkat ke Suriah bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Niat itu akhirnya tak terlaksana. Pada 2018, ia ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror karena dinilai terkait dengan kelompok teroris. RZ sempat menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Nah, sebenarnya kalau untuk keterlibatan, untuk aksi gitu atau sampai ancaman atau menimbulkan kerusakan gitu, apalagi sampai menghilangkan nyawa gitu ya, itu ya jauh sekali gitu, jauh sekali memang ya. Inilah soalnya barang bukti juga waktu saya diambil itu cuma handphone gitu, handphone. Sama dengan Fahri, RZ juga telah berdamai dengan masa lalunya. Kini ia bergabung dengan Rumah Daulat Buku dan membuka taman bacaan masyarakat di rumahnya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak ngumpul, baca-baca buku kalau pengen baca-baca ke sini gitu. Gitu. Jadi intinya memang Rudalku ini kan sesuai dengan judulnya Rumah Daulat Buku gitu kan. Rumah Daulat Buku itu memang ingin supaya orang-orang itu lebih banyak membaca gitu. Lebih banyak membaca ya supaya tadi memang biar lebih dengan banyak membaca itu wawasan tuh lebih terbuka gitu. Berkat gerakan literasi yang diinisiasi Sofa Ihsan melalui Rumah Daulat Buku, puluhan mantan narapidana terorisme kini menjadi duta literasi di tengah masyarakat. Syarah Al-Waraqat ini ya, ini yang kitab untuk pengajian para ikhwan Rudaler di Rudalku yang tiap bulan. Pendiri Rumah Daulat Buku Sofa Ihsan adalah seorang peneliti yang juga penggila buku. Lihat saja, hampir setiap sudut rumahnya terisi dengan buku. Ini ruang tamu. Ruang tamu ini saya buat sebagai perpustakaan juga ya. Jadi istilahnya rumpus lah, rumah perpustakaan. Saya kasih rak untuk naruh buku-buku. Ini buku-buku ada yang dalam bahasa Jerman, soal novel, soal autobiografi, yang juga dalam bahasa Inggris. Ini belakangnya masih ada nih sebenarnya. Ya. Pada 2012, Sofa melakukan penelitian mengenai terorisme dan radikalisme. Ia bertemu dengan banyak mantan narapidana terorisme dan lalu berkawan dengan mereka. Dari pengalamannya itu, ia menyadari satu hal. Ranah literasi belum tersentuh dalam upaya deradikalisasi mantan napi teroris. Nah, saya menemukan literasi itu. Tapi literasi yang bagaimana? Apakah hanya bagi-bagi buku atau hanya sekedar kumpul-kumpul, kemudian menyampaikan apa yang narasi-narasi moderasi dan sebagainya, sebagaimana banyak dilakukan. Saya berpikir keras, kemudian saya konsepkan bentuknya harus komprehensif, yaitu langsung masuk ke rumah para ikhwan. Dari sanalah kemudian muncul gagasan untuk menjadikan rumah para napi terorisme sebagai taman bacaan masyarakat. Dan sejak pertama didirikan pada 2017, jumlah taman baca dan mantan napi terorisme yang bergabung terus bertambah. Waktu itu 2018 lah, sampai 2018 sebelum pertengahan, kira-kira April ya, bulan April Mei itu.
Nah, kita sudah terkumpul sekitar 19 atau 20 ikhwan itu ya. Yang di Jakarta sudah 13 waktu itu. Kalau sampai sekarang 2021 total semua 34 yang tersebar di berbagai daerah, Jabodetabek, kemudian Jawa Barat. Salah satu ikhwan Rudaler, Fahri, masih ingat betul bagaimana awal ia bergabung dengan Rudalku. Awal-awal ceritanya ada ikhwan yang sudah bergabung duluan di literasi ini, di Rumah Daulat Buku ini. Sudah bergabung, mereka tahu, oh ada Mas Farel di sana. Oh diajak aja tuh, diajak. Alhamdulillah kita dikasih informasinya, kemudian kita bergabung. Dan alhamdulillah mendapatkan ya banyak sekali ilmu di sana. Kalian juga bisa nih abang. Sementara RZ sudah bergabung dengan Rudalku sejak ia masih menjalani masa hukuman di penjara. Waktu pas saya masih di dalam, komunikasi sama istri, kurang lebih 3 kali Pak Sofa ke sini. Alhamdulillah, itu istri juga merasa banyak cerita lah gitu, tentang buku anak-anak, kegiatan anak-anak, dan istri juga di situ banyak ada kayak buku-buku, banyak buku lah yang dibaca di situ yang benar-benar menambah wawasan gitu. Awalnya Sofa seorang diri memfasilitasi pendirian taman baca di rumah Ikhwan Rudaler. Namun perlahan mulai banyak pihak yang tergerak ingin membantu pengadaan buku di taman bacaan para mantan napi terorisme tersebut. Kita hanya getok tular aja. Kalau ada yang bantu buku, teman saya WA, kirim buku apa saja. Bahkan berikutnya itu ada yang pernah menyumbang buku sampai ribuan buku itu. Orang Kemang gitu. Orang Kemang yang saya sendiri sebenarnya nggak kenal sama bosnya. Saya kenal sama yang ikut. Akhirnya saya datang, dibawain buku macam-macam. Selain memfasilitasi pendirian taman bacaan masyarakat, Rudalku juga rutin mengadakan pengajian bulanan di rumah Sofa Ihsan di Bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengajian tersebut membahas beragam tema keagamaan dengan mendatangkan seorang ustadz yang mumpuni ilmunya. Sofa Ihsan menunjukkan salah satu kitab yang sering dibahas dalam pengajian tersebut. Syarah Al-Waraqat ini ya. Ini yang kitab untuk pengajian para ikhwan Rudaler di Rudalku yang tiap bulan. Tentang usul fikih, tentang filsafat hukum Islam, tentang metodologi hukum Islam. Nah ini Al-Waraqat fi ilmi usul fikih. Kayak karya Jalaluddin Muhammad bin Al-Mahali Asy-Syafi'i. Ini kitab yang dipakai. Jadi tak disangka, pengajian ini membuka cakrawala baru para ikhwan Rudaler. Ketika kita ada gurunya, ada pembimbingnya, dia paham tentang ilmu fikih, paham tentang ilmu din, kemudian membimbing kita, kemudian digali itu kitab-kitab ya, ketika ada pertanyaan dikasih dalil dengan lengkap gitu kan, dengan sumul, dengan maksimal. Akhirnya kita kadang terbengong-bengong. Masya Allah, ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Saya juga termasuk, iya ya, kita baca lagi, ya subhanallah gitu, ilmu ini luar biasa gitu. Nah, makanya balik-balik lagi memang untuk terbuka, memang di dalam Al-Quran itu ayat jihad, ayat balas itu memang itu banyak, bahkan ayat perang di situ banyak. Tapi di situ juga gitu, kalau kita mau berpikir gitu kan, amal soleh itu nggak banyak gitu. Kegiatan Rudalku lainnya adalah mengunjungi narapidana terorisme yang masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa kali Rudalku mengajak saya untuk ke lapas, menemui napi yang ada di dalam, memberikan buku itu ya kan, untuk bahan bacaan di dalam ya. Waktu itu di Pondok Rajek ini saya menemani. Kemudian di lain tempat juga, di lapas-lapas atau di rumah-rumah para umahat juga kegiatan itu dilaksanakan oleh Rudal gitu. ya seperti ini terorisme. Alhamdulillah ya, respon pertama itu
luar biasa. Waktu itu sebelum pandemi kan, sebelum pandemi itu anak-anak TPA kan di sini banyak. Kemudian di sini ada pondok pesantren. Dalam perjalanan gerakannya, ada sejumlah tantangan yang ditemui oleh pendiri Rudalku Sofa Ihsan. Salah satunya adalah pendekatan untuk mengajak ex-napi teroris bergabung dengan Rudalku. Meski mayoritas bisa didekati, namun ada juga yang masih enggan bergabung dengan Rumah Daulat Buku. Alhamdulillah dari 2017 sampai 2021 ya, yang hingga 34 ikhwan itu sedikit sekali yang menolak awal-awal ini. Ya saya sebutkan mungkin dulu pernah, bukannya menolak sebenarnya, tapi belum sempat berpikir ke situ karena wajar beliau ini masih berpikir untuk ekonomi keluarganya. Tantangan lainnya adalah menghadapi stigma masyarakat terhadap mantan napi teroris. Meski mereka telah menjalani masa hukuman dan taubat, masih ada saja warga yang takut dan enggan bergaul dengan mantan narapidana terorisme. Ada satu istri dari ikhwan napiter yang tentu saja masih di dalam ya, suaminya ya. Itu nggak sempat kita melakukan karena faktor ada ada penolakan, katakan gitu ya, dalam tanda petik. Tapi menurut saya bukan penolakan frontal ya, penolakan dari Pak Punduhnya, ya mungkin Pak RT-nya, karena hal-hal tersebut ya, sehingga kami tidak bisa melakukan kegiatan. Hal serupa pernah dialami oleh salah satu ikhwan rudaler lainnya, RZ. Ketika mendirikan taman baca, masyarakat sempat takut karena RZ pernah terlibat dengan salah satu organisasi yang dicap teroris. Pertama kan sedikit takut lah, ini apa sih? Karena dari bahasanya kan jihadis gitu kan, jihadis literasi. Nah, jadi untuk untuk RT-nya kemarin kan sempat ini juga katanya sempat agak takut gitu. Informasi istri. Cuma setelah dijelasin ya udah welcome semuanya, bahkan masyarakat tetangga-tetangga ini. Namun tidak dengan Fahri. Ketika mendirikan taman bacaan di rumahnya, warga sekitar tak khawatir. Mereka malah menyambutnya dengan baik. Alhamdulillah ya, respon pertama itu luar biasa. Waktu itu sebelum pandemi kan, itu anak-anak TPA kan di sini banyak. Kemudian di sini ada pondok pesantren. Jadi ada TPA itu, mereka tuh gabung di sini semua tuh, pada baca di sini. Perjalanan para ikhwan Rudalku dalam mengelola taman bacaan memang berliku. Namun perlahan semua jalan terjal bisa dilalui. Mereka percaya jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan niat yang baik dan cara yang baik, maka segala urusan akan dipermudah. Komitmen membaca, punya pustakaan, mencintai ilmu pengetahuan, kemudian mereka mau bergerak untuk menjadikan rumahnya sebagai taman baca masyarakat. Kini Rumah Daulat Buku telah menginjak tahun keempat. Kegiatannya pun sudah banyak dan memberi manfaat bagi para ikhwan dan masyarakat umum. Namun Sofa Ihsan masih memiliki sejumlah harapan ke depannya.
agenda kegiatan di Rudalku itu kan sebenarnya cukup banyak yang sudah saya konsepkan dalam profil Rudalku ini. Seperti kunjungan ke penerbit, kemudian baca bersama di satu tempat, kita rekreasi bersama, kemudian masih cukup banyak lah saya katakan, itu belum terrealisir. Jadi saya masih berusaha bagaimana kegiatan yang belum terwujud ini bisa satu kali terwujud, walaupun baru sekali. Sejumput harapan juga dimiliki para ikhwan Rudaler. Salah satunya Fahri. Ia berharap koleksi buku-bukunya terus bertambah, agar taman baca miliknya bisa meningkatkan minat baca untuk anak-anak di sekitar rumah. Harapan ke depan artinya pengen menambah lagi koleksi bukunya gitu kan. Lebih banyak lagi yang menarik gitu kan, artinya tentang budaya Indonesia kah, ya kan, tentang anak-anak, semangat anak-anak dalam membaca itu, entah itu dituangkan dengan komik gitu kan, komik-komik yang menarik gitu kan. Sekarang kan kalau komik-komik nggak selektif kan, banyak-banyak komik yang malah mengajarkan anak-anak itu dewasa belum waktunya gitu kan. Nah itu ya harapannya menambah koleksi buku-buku lah supaya lebih lengkap gitu. Bukan rambutnya Kak Gila, itu masih rambutnya Kak Gila. Sementara RZ berharap masyarakat semakin melek literasi. Menurutnya, literasi sangat penting untuk mencegah seseorang tergelincir pada pemahaman yang keliru. Kalau untuk saya pengen lebih banyak referensi. Kalau untuk kawan-kawan memang ya berharap kalau yang melihat kawan-kawan itu lebih banyak membaca lah, tidak hanya berpaku kepada satu referensi gitu. Jadi bukalah beberapa banyak itu, tidak hanya dari satu kitab gitu, karena kitab ini luar biasa, sangat banyak sekali gitu referensi yang harus dibuka gitu. Melalui semangat membaca yang digelorakan para ikhwan Rudaler, Sofa yakin ilmu pengetahuan dan literasi adalah salah satu solusi untuk memajukan negeri. Dan hal tersebut dimulai dari rumah. Kemudian dari mereka teguh komitmen membaca, punya pustakaan, mencintai ilmu pengetahuan, kemudian mereka mau bergerak untuk menjadikan rumahnya sebagai taman baca masyarakat bagi warga sekitar. Kehadiran Rumah Daulat Buku telah memberi manfaat bagi para mantan narapidana terorisme khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain menjadi wadah para mantan napi teroris untuk menggali ilmu, Rumah Daulat Buku juga menjadi ladang jihad yang baru bagi mereka, yaitu jihad literasi untuk moderasi.